Aku diusir dari rumah yang seharusnya menjadi tempatku berteduh. Dituding pembawa sial oleh suami dan mertuaku. Padahal aku adalah putri yang memegang kendali hidup mati mereka. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Liska bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Seperti biasa. Bukan karena ia rajin, melainkan karena ia terbiasa terjaga sebelum subuh. Kebiasaan lama sejak ia belajar bahwa hidup yang tenang seringkali harus dibayar dengan kesiapan berlebihan. Ia duduk di tepi ranjang sempit, menatap punggung Raka yang masih terlelap. Suaminya tidur menghadap dinding, jarak di antara mereka terasa lebih lebar dari ukuran kasur. Liska menghela napas pelan. Ia sudah lama berhenti berharap Raka akan terbangun lebih dulu untuk sekadar menyapanya. Ia beranjak ke dapur, menyalakan lampu dengan gerakan hati-hati. Rumah itu besar, tapi tidak pernah terasa lapang baginya. Setiap sudut menyimpan mata yang seolah mengawasi, menilai, dan menunggu kesalahannya. Saat air mulai mendidih, langkah kaki terdengar dari arah ruang tengah. Belum jam 6 sudah ribut. Suara Bu Mirna terdengar tajam, bahkan sebelum sosoknya muncul. Liska menoleh. Ibu mertuanya berdiri dengan daster rapi dan rambut disanggul tinggi, seolah selalu siap menghadapi hari dengan kewaspadaan penuh. Tatapan Bu Mirna langsung jatuh ke kompor yang menyala. "Maaf, Bu. Saya mau bikin teh," jawab Liska lembut. Bu Mirna mendengus. "Hari ini Selasa Kliwon. Harusnya jangan nyalain api pagi-pagi. Bisa mengundang sial." Liska terdiam sejenak. Ia mematikan kompor tanpa membantah, meski air belum sempat mendidih. Perutnya terasa mengeras, bukan karena lapar, tapi karena perasaan lama yang kembali mencengkeram. Perasaan selalu salah, bahkan saat berniat baik. Bu Mirna melangkah mendekat, matanya meneliti Liska dari ujung rambut hingga kaki, seperti mencari celah baru untuk diserang. "Kamu itu nggak pernah belajar adat rumah ini," lanjutnya. "Entah dididik bagaimana dulu." Kalimat itu menggantung di udara. Liska menunduk, jari-jarinya saling meremas. Ia tahu maksudnya. Yatim piatu. Kata yang tidak pernah diucapkan langsung, tapi selalu hadir sebagai bayangan gelap di antara mereka. "Ayah ibumu dulu nggak ngajarin?" tanya Bu Mirna lagi, kali ini dengan nada seolah penasaran, padahal Liska tahu itu hanya cara lain untuk merendahkan. "Saya akan belajar, Bu," jawab Liska pelan. Bu Mirna tertawa kecil, tanpa humor. "Belajar? Kalau dari awal nggak punya dasar, mau belajar apa?" Langkah kaki lain terdengar. Raka muncul di ambang pintu dapur, mengucek mata. "Ada apa pagi-pagi?" tanyanya setengah mengantuk. Bu Mirna langsung berbalik, nada suaranya berubah lembut. "Nggak apa-apa. Ibu cuma ngingetin Liska soal hari ini. Kamu kan mau ke kantor. Jangan sampai ada hal-hal yang mengganggu rezeki." Raka mengangguk, lalu menatap Liska singkat. "Kamu dengar ibu. Jangan macam-macam hari ini." Itu saja. Tidak ada pertanyaan apakah Liska baik-baik saja. Tidak ada upaya menjembatani. Liska mengangguk patuh, meski dadanya terasa sesak. Dalam diam, ia kembali ke kamar, mengganti pakaian, menyiapkan sarapan sederhana yang akhirnya hanya disentuh sedikit oleh Raka sebelum ia berangkat kerja. Pintu tertutup. Suara mesin mobil menjauh. Tinggallah Liska dan Bu Mirna di rumah itu. Sepanjang pagi, Bu Mirna mengawasi setiap gerakannya. Saat Liska menyapu, Bu Mirna mengoreksi arah sapuannya. Saat Liska mencuci piring, Bu Mirna menegur karena air dianggap terlalu banyak. Semua terasa seperti ujian yang tak pernah bisa ia lewati dengan nilai cukup. Menjelang siang, ponsel Bu Mirna berdering. Liska tidak berniat mendengarkan, tapi suara Bu Mirna sengaja dikeraskan. "Iya, Bu Ratna. Iya. Sejak anak itu masuk rumah ini memang sering ada aja yang gak beres," kata Bu Mirna tanpa ragu. "Anaknya baik sih kelihatannya, tapi ya itu, gak jelas asal-usulnya." Liska berhenti menyapu. Tangannya gemetar, tapi ia memaksa diri untuk tetap berdiri. Setiap kata terasa seperti sayatan tipis yang disengaja. "Iya, yatim piatu," katanya. "Siapa tahu bawa-bawa aura.
Bu Mirna melirik Liska sekilas, lalu menurunkan suara, pura-pura berbisik. Liska masuk ke kamar dan menutup pintu perlahan. Ia bersandar di sana, menutup mata. Di dalam kepalanya, satu pertanyaan berulang-ulang muncul. Sampai kapan aku harus diam supaya dianggap pantas tinggal di sini? Ia tahu, memilih diam adalah pilihannya sendiri. Ia menikah dengan Raka tanpa membawa latar belakang, tanpa nama besar, tanpa cerita. Ia ingin hidup sederhana, normal. Tapi rumah ini tidak pernah memberinya kesempatan menjadi biasa. Menjelang sore, hujan turun deras. Liska duduk di tepi jendela, menatap air yang mengalir di kaca. Ia teringat kalimat Bu Mirna pagi tadi tentang sial. Untuk pertama kalinya, muncul keraguan kecil yang berbahaya di hatinya. Bagaimana jika suatu hari, mereka benar-benar yakin aku adalah sumber semua masalah? Ketika Raka pulang malam itu, wajahnya terlihat lelah. Ia melempar tas ke sofa dan duduk tanpa bicara. Bu Mirna langsung mendekat, bertanya soal pekerjaan, soal klien, soal uang. Liska berdiri di dapur, mendengar potongan percakapan yang makin lama makin tegang. Ada sedikit masalah, kata Raka akhirnya. Bu Mirna mendecak. Tatapannya tanpa sadar mengarah ke dapur, ke arah Liska. Makanya ibu bilang, ada hari-hari yang gak cocok. Aura rumah ini harus dijaga. Liska mengepalkan tangan. Dadanya bergetar, bukan karena marah, tapi karena takut. Ia menyadari sesuatu yang baru dan menusuk. Kesalahan sekecil apapun, bahkan yang bukan miliknya, akan selalu punya satu alamat, dirinya. Malam itu, saat semua lampu dipadamkan, Liska berbaring di samping Raka yang kembali membelakanginya. Ia menatap langit-langit gelap, menyadari bahwa diamnya selama ini bukan lagi perlindungan. Itu telah berubah menjadi risiko. Kesunyian malam sebelumnya masih melekat di dada Liska ketika pagi datang. Ia bangun dengan perasaan yang belum sempat reda. Perasaan bahwa diam tak lagi aman, bahwa setiap tarikan napasnya di rumah ini bisa berubah menjadi kesalahan. Raka masih tidur membelakanginya. Liska menatap garis punggung suaminya lama, berharap ada gerakan kecil, tanda bahwa ia masih dilihat. Tidak ada. Di dapur, ia menyiapkan sarapan dengan hati-hati berlebihan. Gelas disusun lurus, nasi tidak boleh terlalu lembek, telur harus matang sempurna. Ia bekerja seperti seseorang yang berjalan di lantai rapuh. Bu Mirna muncul di ambang pintu, menatap meja makan tanpa menyentuh apapun. Kamu dengar berita semalam? Tanya Bu Mirna tiba-tiba. Liska menoleh. Berita apa, Bu? Bu Mirna menarik kursi, duduk dengan sikap tegak. Perusahaan Raka. Ada satu klien mundur. Nilainya memang gak besar, tapi tetap aja. Rezeki itu kalau sudah mulai bocor, susah ditutup. Liska merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Apa ada masalah di kantor? Tanyanya, hati-hati. Bu Mirna tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah membawa kehangatan. Masalah itu sering datang barengan, Liska. Apalagi kalau di rumah ada yang tidak selaras. Kalimat itu tidak menyebut namanya, tapi Liska tahu ia yang dimaksud. Ia menunduk, jemarinya mencengkeram celemek. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi takut jawabannya akan menancap lebih dalam. Raka keluar kamar dengan wajah kusut. Bu Mirna langsung berdiri, menghampirinya. Sarapan dulu. Kamu kelihatan capek. Raka duduk, menyesap kopi tanpa banyak bicara. Tatapannya kosong, seperti seseorang yang pikirannya tertinggal di tempat lain. Liska memperhatikannya dari seberang meja, membaca kegelisahan yang tidak diucapkan. Klien itu mundur kenapa? Tanya Bu Mirna. Nada suaranya dibuat biasa, tapi matanya tajam. Raka menghela napas. Katanya ada perubahan strategi. Mereka mau nahan dulu. Bu Mirna mengangguk pelan, lalu melirik Liska. Perubahan biasanya ada sebabnya. Tidak ada yang kebetulan. Liska merasakan pipinya panas. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Kata-kata yang ingin ia ucapkan tersangkut oleh ketakutan yang sama seperti kemarin. Kalau ia bicara, semuanya akan jadi lebih buruk. Raka menoleh ke arahnya. Kamu nggak perlu ikut pusing, katanya. Nada suaranya datar, bukan menenangkan. Ini urusan kantor. Liska mengangguk.
Ia tahu kalimat itu seharusnya melindunginya, tapi yang ia rasakan justru jarak yang semakin lebar. Siang itu, hujan turun lagi. Liska membersihkan rumah sambil mendengar suara Bu Mirna menelepon beberapa orang. Nama-nama yang tidak ia kenal, tapi nada bicaranya selalu sama. Keluhan terselubung, kekhawatiran yang diarahkan, dan kalimat-kalimat tentang nasib yang berubah sejak ada orang baru di rumah. Sore hari, Raka pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya tegang, langkahnya cepat. Ia meletakkan tas dengan kasar, membuat Liska terlonjak. Ada apa? Liska memberanikan diri bertanya. Raka mengusap wajahnya. Hadi bilang, 2 mitra lagi-lagi minta penundaan. Katanya kondisi pasar. Hadi. Liska mengulang nama itu. Ia tahu Hadi adalah orang kepercayaan Raka di kantor, tangan kanan yang sering memberi saran. Ia belum pernah bertemu langsung, tapi namanya sering disebut dengan nada penting. Iya, jawab Raka singkat. Dia lagi urus semuanya. Bu Mirna muncul dari belakang, seolah sudah menunggu. Lagi-lagi, katanya. Padahal dulu lancar. Ibu cuma heran, kenapa semua mulai seret setelah kamu menikah. Kalimat itu akhirnya diucapkan utuh, tanpa disamarkan. Liska merasa seolah lantai di bawah kakinya runtuh sedikit. Bu, Raka mencoba memotong, tapi suaranya ragu. Bu Mirna menatap anaknya. Ibu bukan menyalahkan. Ibu cuma mengingatkan. Kamu ini kepala keluarga. Jangan sampai terlambat sadar. Raka terdiam. Ia tidak membela, tapi juga tidak menuduh. Diamnya kali ini berbeda dari sebelumnya. Ada keraguan di sana, dan itu jauh lebih menyakitkan bagi Liska daripada kemarahan terbuka. Malam tiba dengan cepat. Liska menyajikan makan malam, tapi hampir tidak ada yang dimakan. Raka lebih banyak menatap ponselnya, membaca pesan-pesan yang membuat alisnya semakin berkerut. Bu Mirna sesekali menghela napas berat, seolah menanggung beban besar sendirian. Setelah makan, Raka keluar ke teras untuk menelepon. Liska membereskan meja dengan tangan gemetar. Bu Mirna mendekat, suaranya diturunkan. Kamu ini perempuan, katanya. Harus peka. Kalau memang merasa tidak membawa kebaikan, seharusnya tahu diri. Liska menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa menunduk. Maksud ibu? Bu Mirna menyipitkan mata. Kamu pintar. Jangan pura-pura tidak mengerti. Kalimat itu menggantung, berat dan berbahaya. Liska merasakan sesuatu bergeser di dalam dirinya. Bukan keberanian penuh, tapi kesadaran pahit bahwa posisinya di rumah ini tidak lagi netral. Ia bukan sekadar menantu yang tidak disukai. Ia mulai diperlakukan sebagai ancaman. Malam itu, di kamar, Raka duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Ibu lagi sensitif, katanya pelan. Kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Liska menatapnya. Ia ingin bertanya, lalu aku harus memasukkannya kemana? Tapi yang keluar hanya anggukan kecil. Saat lampu dimatikan, Liska berbaring dengan mata terbuka. Ia menyadari tekanan hari ini berbeda dari kemarin. Jika kemarin ia merasa disalahkan tanpa nama, hari ini kesialan itu mulai diberi alamat, dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, sebuah pikiran kecil dan berisiko muncul di benaknya. Bagaimana jika suatu hari aku tidak lagi diam? Pikiran itu masih menempel di kepala Liska ketika pagi datang. Bagaimana jika suatu hari aku tidak lagi diam? Ia terbangun dengan jantung berdebar, seolah kalimat itu semalam berubah menjadi dosa. Raka sudah tidak ada di sisi ranjang. Dari dapur terdengar suara piring beradu, bukan suara bekerja, melainkan suara menilai. Liska bangkit, merapikan rambut, dan melangkah keluar kamar. Udara rumah terasa lebih berat dari biasanya. Seakan setiap sudut sudah memutuskan sikap sebelum ia berbicara. Bu Mirna berdiri di depan meja makan, menatap mangkuk yang disiapkan Liska semalam. Ini nasi kemarin, tanyanya, tanpa menoleh. Iya, Bu. Masih layak, jawab Liska pelan. Bu Mirna mendecak. Pantas saja. Kalau rezeki dipelihara dengan sisa, hidup juga jadi sisa. Kalimat itu membuat tangan Liska berhenti bergerak. Ia menelan ludah. Sindiran itu tidak lagi halus. Ia terasa sengaja ditajamkan. Raka duduk di kursi,
membuka ponsel. Matanya lelah, lingkar hitam jelas terlihat. Liska ingin bertanya apakah ia tidur cukup, apakah kantor membaik. Tapi sebelum satu kata pun keluar, Bu Mirna kembali bicara. Kamu jangan dulu ke pasar, katanya pada Liska. Hari ini bukan hari baik buat keluar rumah. Takutnya kamu bawa pengaruh keluar juga. Liska mengangguk, meski hatinya bergetar. Bukan karena larangan itu, tapi karena maknanya. Keberadaannya dianggap berbahaya, bahkan untuk dunia di luar rumah. Raka menghela napas. Bu, jangan berlebihan. Bu Mirna menoleh tajam. Ibu ini cuma jaga-jaga. Kamu masih muda, belum paham. Kalau sudah kejadian baru menyesal, percuma. Liska menatap meja. Ia mendengar Raka tidak membalas lagi. Diamnya Raka terasa seperti satu langkah mundur dari dirinya. Hari itu berjalan lambat. Liska membersihkan rumah sendirian, sementara Bu Mirna duduk di ruang tamu, menerima tamu, tetangga, kerabat jauh, orang-orang yang Liska tidak tahu namanya. Tapi dari dapur, ia bisa mendengar potongan-potongan percakapan. Sejak menantunya datang, memang beda ya auranya, kata seorang perempuan. Bu Mirna menghela napas berat. Saya juga heran. Anaknya baik, tapi ya, entah kenapa hidup jadi seret. Liska memejamkan mata. Setiap kata yang keluar dari ruang tamu seperti menempel di kulitnya, membuatnya gatal, perih, dan ingin mengelupas. Saat tamu pergi, Bu Mirna memanggilnya. Liska. Iya, Bu. Kamu jangan banyak keluar kamar hari ini. Ibu lagi nggak enak perasaan. Liska mengangguk lagi. Itu keputusan kecil, tapi terasa seperti penjara yang dipersempit. Ia masuk kamar dan duduk di tepi ranjang, memeluk bantal. Untuk pertama kalinya, air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena marah, melainkan karena takut. Takut kehilangan. Takut kalau ia melawan, ia benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Sore hari, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor lama yang jarang ia buka. Kamu baik-baik saja? Sudah lama nggak dengar kabar. Nama di layar itu membuat dadanya mengencang. Nadia. Liska menatap pesan itu lama. Nadia adalah satu-satunya orang yang tahu sebagian masa lalunya. Orang yang dulu menyaksikan bagaimana Liska memilih hidup sederhana. Jemarinya gemetar di atas layar. Ia ingin membalas, tapi rasa bersalah muncul lebih dulu. Seolah mencari tempat lain untuk bersandar adalah pengkhianatan pada rumah ini. Ia mengunci ponsel tanpa membalas. Malam datang bersama Raka yang pulang dengan wajah lebih muram. Ia meletakkan jaket dan langsung duduk, menatap lantai. Bu Mirna menghampirinya dengan cepat. Gimana hari ini? Tanya Bu Mirna. Raka menggeleng. Belum ada kepastian. Beberapa pembayaran ditunda. Bu Mirna menghela napas panjang. Lalu melirik Liska yang berdiri tak jauh. Ibu sudah bilang, kalau tanda-tanda begini diabaikan, nanti lebih parah. Raka mengusap wajahnya. Aku capek, Bu. Capek itu karena kamu memikul yang bukan seharusnya kamu pikul, jawab Bu Mirna tajam. Kalimat itu menggantung di udara, dan kali ini tidak perlu ditujukan langsung. Liska tahu, yang bukan seharusnya dipikul adalah dirinya. Di kamar, Liska duduk di samping Raka yang membaringkan tubuhnya tanpa bicara. Ia ingin menyentuh tangan suaminya, tapi takut sentuhan itu akan ditolak atau, lebih buruk, dianggap gangguan. Ia menarik tangannya sendiri, menyelipkannya di bawah selimut. Gelap menutup ruangan, tapi pikiran Liska tetap terang oleh satu kesadaran yang semakin kuat. Setiap hari ia diam, keyakinan Bu Mirna semakin mengeras. Diamnya bukan menenangkan keadaan. Diamnya sedang membentuk tuduhan. Sebelum tertidur, Liska meraih ponselnya lagi. Ia membuka pesan Nadia, mengetik satu kalimat pendek, lalu berhenti. Jarinya menggantung lama di atas layar. Akhirnya, ia mengirimkan satu kata saja, kata yang kecil, tapi berisiko besar bagi keseimbangan hidupnya saat ini. Aku butuh bicara. Ponsel itu ia letakkan kembali, jantungnya berdebar. Liska menutup mata dengan perasaan yang tidak lagi sama seperti kemarin. Ia masih diam, tapi diamnya kini dibarengi langkah kecil yang bisa mengubah segalanya.
Pesan dari Nadia masih terbayang di kepala Liska ketika pagi menyentuh jendela kamar. Balasan itu singkat. Aku ada. Dua kata yang seharusnya menenangkan, namun justru membuat dada Liska sesak. Ia menyadari sesuatu yang baru. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan orang lain melihat retaknya hidup yang selama ini ia tutupi rapat-rapat. Kesadaran itu membawa rasa bersalah yang aneh, seolah ia telah melanggar aturan tak tertulis di rumah ini. Di luar kamar, suara telepon Bu Mirna terdengar lebih keras dari biasanya. Liska menangkap potongan kata yang membuat langkahnya melambat. Mitra mulai nanya-nanya. Mereka ragu, katanya arus kas nggak sekuat dulu. Liska berhenti di depan pintu, tangan menggenggam kenop. Ia menarik napas dalam sebelum keluar. Ruang tengah sudah berubah menjadi pusat kecemasan. Bu Mirna mondar-mandir, ponsel masih menempel di telinga. Sementara Raka duduk dengan kepala tertunduk, jemarinya sibuk menggeser layar ponsel tanpa tujuan. Sudah, nanti ibu hubungi lagi, kata Bu Mirna akhirnya, menutup telepon. Wajahnya tegang, garis-garis di dahinya lebih dalam dari biasanya. Ia menoleh ke Liska dengan tatapan yang langsung mengeras. Kamu dengar, kan? Liska mengangguk perlahan. Sedikit, Bu. Bu Mirna tertawa pendek. Sedikit saja sudah cukup. Ini bukan masalah kecil. Mitra-mitra itu mulai ragu. Kalau satu mundur, yang lain ikut. Raka menghela napas berat. Aku sudah coba jelaskan. Tapi mereka minta jaminan. Jaminan itu bukan cuma soal angka, potong Bu Mirna cepat. Ini soal keyakinan. Kalau mereka merasa ada yang salah, mereka nggak akan bertahan. Liska merasa tatapan itu kembali mengarah padanya. Meski namanya belum disebut. Ada tekanan di udara yang membuat bahunya menegang. Siang hari itu, Bu Mirna mengumumkan akan ada kumpul keluarga sore nanti. Sekalian doa bersama, katanya. Biar rumah ini dibersihkan. Kata dibersihkan membuat perut Liska bergejolak. Ia tahu, doa bersama bukan sekadar ritual. Itu panggung. Menjelang sore, satu persatu anggota keluarga datang. Paman Raka, bibi-bibi, sepupu yang jarang ditemui. Mereka memenuhi ruang tamu dengan suara ramai dan tatapan ingin tahu. Liska berdiri di sudut, membantu menyajikan minum, berusaha mengecilkan keberadaannya. Bu Mirna berdiri di tengah ruangan, memimpin pembicaraan. Kalian pasti dengar kabar soal usaha Raka, katanya lantang. Belakangan ini memang banyak hambatan. Beberapa orang mengangguk. Wajah mereka menunjukkan simpati bercampur penasaran. Sebagai ibu, saya tentu khawatir, lanjut Bu Mirna. Apalagi sejak ada perubahan besar di rumah ini. Liska merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia ingin pergi ke dapur, ke kamar, kemana saja. Tapi kakinya seperti tertanam. Liska, panggil Bu Mirna tiba-tiba. Semua mata beralih. Liska melangkah maju dengan tubuh kaku. Iya. Bu. Bu Mirna menatapnya lama, seolah menimbang sesuatu. Kamu ini anaknya baik. Ibu yakin niatmu juga baik. Tapi kamu harus jujur. Sejak kamu masuk keluarga ini, banyak hal yang tidak berjalan seperti dulu. Ruangan itu hening. Liska mendengar napasnya sendiri. Liska mencoba bicara, tapi Bu Mirna mengangkat tangan, menghentikannya. Ibu belum selesai, katanya. Di keluarga kita, hal-hal seperti ini tidak bisa dianggap sepele. Aura seseorang bisa memengaruhi satu rumah, bahkan satu usaha. Beberapa bibi saling pandang. Ada yang berbisik pelan. Liska merasakan wajahnya panas, bukan karena malu semata, tapi karena merasa dilucuti martabatnya di depan orang-orang yang bahkan tidak mengenalnya. Raka berdiri di samping ibunya. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Liska menoleh ke arahnya, mencari satu tanda pembelaan. Yang ia temukan hanyalah keraguan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Raka, kata salah satu paman, suaranya ragu. Kamu yakin semuanya baik-baik saja? Raka menelan ludah. Aku masih berusaha. Bu Mirna segera menyela. Justru itu. Kita harus berani mengambil langkah sebelum terlambat. Liska merasa dunia berputar sedikit. Langkah apa? Dan untuk siapa? Doa bersama dimulai.
Tapi bagi Liska, setiap kalimat doa terdengar seperti vonis. Ia berdiri dengan tangan terkatup, kepala tertunduk, sementara air mata menggenang tanpa jatuh. Ia berdoa dalam hati, bukan untuk rezeki atau usaha, melainkan untuk kekuatan agar tidak runtuh di tempat. Setelah keluarga pulang, rumah kembali sepi, namun bekas luka tetap tertinggal. Liska membereskan gelas dengan tangan gemetar. Bu Mirna menghampirinya. Suaranya diturunkan, tapi lebih tajam dari sebelumnya. Ibu harap kamu mengerti, katanya. Ini bukan soal benci. Ini soal menyelamatkan masa depan Raka. Liska mengangguk, tenggorokannya tercekat. Kata-kata itu menghantam satu titik rapuh di dalam dirinya. Masa depan. Ia menyadari, di mata Bu Mirna, dirinya adalah penghalang. Di kamar malam itu, Raka duduk di tepi ranjang, wajahnya lelah dan kusut. Liska berdiri di dekat jendela, memeluk dirinya sendiri. Kamu dengar semuanya, kata Raka akhirnya. Iya. Raka terdiam lama. Aku cuma mau usaha ini selamat. Kalimat itu sederhana, tapi maknanya menghantam. Liska menoleh, menatap suaminya. Dan aku. Raka tidak langsung menjawab. Diamnya menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Liska kembali menatap keluar jendela. Hujan tipis mulai turun. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi bertanya apakah ia sanggup bertahan. Pertanyaan itu telah berubah menjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Seberapa jauh mereka akan mengorbankanku demi menyelamatkan usaha itu? Malam itu, Liska membuka ponselnya, menatap nama Nadia yang masih ada di layar. Jemarinya ragu, lalu bergerak. Ia tidak menulis panjang. Hanya satu kalimat yang menandai perubahan kecil, tapi berisiko. Aku mungkin perlu keluar sebentar dari rumah ini. Kalimat yang dikirim Liska kepada Nadia semalam masih terasa berdenyut di kepalanya ketika pagi datang. Aku mungkin perlu keluar sebentar dari rumah ini. Ia tidak tahu apakah itu permintaan tolong atau pengakuan kekalahan. Yang jelas, setelah menekan tombol kirim, ia menangis dalam diam, bukan karena takut pergi, melainkan karena takut tetap tinggal. Suara langkah Bu Mirna memecah keheningan. Pintu kamar diketuk sekali, tidak menunggu jawaban. Bangun. Hari ini ada yang harus kamu lakukan. Liska bangkit dengan tubuh terasa berat. Di luar kamar, Bu Mirna sudah berpakaian rapi, membawa tas kecil berisi benda-benda yang Liska tidak kenal. Wajahnya tegas, tanpa ruang untuk bantahan. Kita ke rumah orang pintar, kata Bu Mirna singkat. Sudah saya atur. Liska menelan ludah. Untuk apa, Bu? Bu Mirna menatapnya lurus. Kamu tahu untuk apa? Jangan bikin susah. Ini demi kebaikan semua. Raka muncul di ruang tengah, mengenakan kemeja kerja. Ia berhenti ketika melihat tas di tangan ibunya. Mau kemana? Kamu fokus kerja saja, jawab Bu Mirna cepat. Ini urusan rumah. Raka menoleh ke Liska. Tatapannya ragu, lelah, dan, untuk pertama kalinya, terlihat menghindar. Ikuti saja, Lis, katanya pelan. Biar ibu tenang. Kata tenang itu terdengar seperti vonis. Liska ingin bertanya, lalu aku bagaimana? Tapi pertanyaan itu mati di tenggorokan. Ia mengangguk, mengambil jaket tipis, dan mengikuti Bu Mirna keluar rumah. Perjalanan berlangsung tanpa banyak bicara. Mobil melaju melewati jalan sempit menuju pinggiran kota. Liska menatap keluar jendela, menyaksikan rumah-rumah yang semakin jarang, pohon-pohon yang semakin rapat. Setiap meter yang ditempuh terasa seperti jarak yang ditarik dari dirinya sendiri. Rumah orang pintar itu sederhana, berdinding kayu dengan bau kemenyan yang langsung menusuk hidung. Seorang perempuan tua menyambut mereka dengan senyum tipis. Matanya menelusuri Liska lama, seolah membaca sesuatu yang tidak terlihat. Ini orangnya? Tanya perempuan itu pada Bu Mirna. Bu Mirna mengangguk. Iya. Sejak dia masuk rumah kami, usaha anak saya tidak lancar. Liska berdiri di sana, menjadi objek pembicaraan tentang dirinya sendiri. Ia ingin berkata bahwa ia bukan benda yang bisa membawa sial atau keberuntungan, tapi kata-kata itu tidak punya tempat di ruangan itu. Ritual dimulai tanpa banyak penjelasan. Liska diminta duduk di lantai, rambutnya dibiarkan tergerai.
Air yang dicampur bunga disiramkan ke kepalanya, dingin dan berat. Perempuan tua itu melantunkan doa-doa yang tidak Liska pahami. Sementara Bu Mirna berdiri di belakangnya, mengawasi dengan wajah tegang. "Ini perlu," bisik Bu Mirna. "Kalau memang kamu bersih, tidak ada yang perlu ditakuti." Liska memejamkan mata. Setiap tetes air terasa seperti penanda bahwa harga dirinya sedang dilepas sedikit demi sedikit. Ia merasa telanjang, bukan secara fisik, tapi sebagai manusia yang diragukan nilainya. Ketika ritual selesai, perempuan tua itu menghela napas. Auranya berat. Butuh waktu. Bu Mirna mengangguk puas, seolah mendapatkan pembenaran. Yang penting sudah dimulai. Dalam perjalanan pulang, Liska tidak menangis. Air mata seperti sudah habis. Yang tersisa hanya kekosongan dan satu pertanyaan yang berputar tanpa henti. Apalagi yang harus kukorbankan untuk tetap dianggap layak tinggal di rumah ini? Di rumah, Raka sudah pulang. Ia menatap Liska yang rambutnya masih basah, wajahnya pucat. "Gimana?" tanyanya. "Sudah," jawab Liska singkat. Raka mengangguk, seolah itu cukup. Tidak ada pertanyaan apakah ia baik-baik saja. Tidak ada kemarahan atau pembelaan. Bu Mirna masuk ke dapur, mulai menyiapkan sesuatu sambil bersenandung pelan. Nada puas yang menusuk telinga Liska. Malam itu, Liska berdiri lama di kamar mandi, menatap bayangannya di cermin. Rambutnya masih lembab, matanya sayu. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia merasa utuh. Yang ia temukan hanya potongan-potongan. Hari pernikahan yang sederhana, janji Raka untuk membangun hidup bersama, keyakinannya bahwa cinta cukup untuk menutup kekurangan. Ia duduk di tepi ranjang ketika Raka masuk. Suaminya melepas sepatu, lalu duduk di sisi lain, menjaga jarak yang aman. "Ibu cuma mau yang terbaik," kata Raka, seolah mengulang mantra. Liska menatap tangannya sendiri. "Kalau yang terbaik itu membuat aku merasa tidak bernilai," katanya pelan. "Apa itu masih yang terbaik?" Raka terdiam. Untuk sesaat, Liska berharap ia akan mendekat, memegang tangannya, mengatakan bahwa semua ini sudah kelewatan. Tapi yang terjadi hanya helaan napas panjang. "Aku lagi banyak pikiran," kata Raka akhirnya. "Jangan tambah." Kalimat itu memutus sesuatu di dalam diri Liska. Bukan marah, bukan kecewa, melainkan kepastian pahit bahwa bertahan berarti terus meniadakan diri. Malam semakin larut. Dari kamar, Liska mendengar Bu Mirna menelepon seseorang. Suaranya ringan. "Sudah dilakukan. Semoga ke depan lebih lancar." Liska memejamkan mata. Di dalam kepalanya, kalimat baru terbentuk, pelan tapi tegas. "Jika martabatku harus hilang untuk bertahan, mungkin yang perlu kupikirkan bukan caranya bertahan, melainkan keberanian untuk berhenti." Ia meraih ponsel, membuka pesan dari Nadia yang belum dibalas. Jemarinya bergerak perlahan, mengetik satu kalimat yang membuat dadanya berdebar. "Kalau aku pergi sebentar, kamu bisa temani aku." Pesan terkirim. Liska meletakkan ponsel di samping bantal, menatap gelap. Ia belum pergi. Ia masih di rumah itu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak lagi yakin bahwa bertahan adalah pilihan yang paling benar. Pagi itu, Liska terbangun dengan ponsel di genggaman. Pesan dari Nadia masih belum dibalas. Bukan karena Nadia menghilang, melainkan karena Liska sendiri belum siap menerima kenyataan bahwa ia benar-benar membutuhkan tempat lain untuk berpijak. Kalimat yang ia kirim semalam terasa seperti pengkhianatan kecil terhadap rumah yang, meski menyakitkan, masih ia sebut keluarga. Dari ruang tengah terdengar suara Raka dan Bu Mirna berbicara dengan nada rendah namun tegang. Liska duduk, menarik napas panjang, lalu melangkah keluar kamar. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak ingin ia dengar, tapi harus ia hadapi. "Aku sudah bilang, jangan setengah-setengah." Suara Bu Mirna terdengar jelas. "Kalau mau selamat, ya harus berani ambil langkah besar." Raka berdiri dengan ponsel menempel di telinga, wajahnya tegang. "Iya, saya mengerti. Kita akan ambil paket itu." Ia menutup telepon dan menghela napas panjang. Liska berhenti di ambang pintu. "Paket apa?" tanyanya pelan. Raka menoleh, seolah baru menyadari keberadaannya. "Urusan kantor." Bu Mirna mendekat, tatapannya tajam.
Raka ambil keputusan penting hari ini. Kamu tidak perlu ikut campur. Fokus saja pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan. Liska ingin bertanya apa maksud langkah besar itu, tapi nada suara Bu Mirna jelas. Tidak ada ruang untuk diskusi. Ia mengangguk, meski di dalam dadanya tumbuh kegelisahan baru, bukan hanya tentang dirinya, tetapi tentang arah hidup Raka yang mulai terasa asing. Siang itu, Raka berangkat lebih awal. Liska tinggal di rumah bersama Bu Mirna yang tampak lebih bersemangat dari biasanya. Ibu mertuanya mondar-mandir. Sesekali menelepon seseorang dengan suara penuh keyakinan. Tenang saja, kata Bu Mirna di telepon. Kalau arus kas lancar lagi, semua akan beres. Liska mendengar kata arus kas dan pinjaman berseliweran di udara. Kata-kata itu berat, bukan karena ia ahli keuangan, tetapi karena ia tahu satu hal. Keputusan besar jarang diambil dalam keadaan terdesak tanpa harga yang mahal. Sore hari, Raka pulang dengan wajah pucat dan langkah berat. Ia duduk di sofa tanpa melepas sepatu, menatap lurus ke depan. Liska mendekat, duduk berhadapan dengannya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Raka mengusap wajahnya. "Aku tanda tangan kontrak baru." Bu Mirna segera muncul. "Itu langkah yang tepat," katanya mantap. "Pinjaman besar, tapi bunganya masuk akal. Dengan itu, usaha bisa berputar lagi." Kata pinjaman besar membuat dada Liska berdesir. "Pinjaman?" ulangnya. Raka mengangguk pelan. "Cuma sementara. Kalau proyek jalan, semua tertutup." Liska menatap suaminya lama. Ia melihat ketakutan yang disamarkan sebagai keyakinan. "Kalau tidak jalan?" tanyanya, suara nyaris tak terdengar. Bu Mirna mendengus. "Jangan berpikir buruk. Pikiran negatif itu bisa mengundang hal-hal yang tidak diinginkan." Kalimat itu kembali menempatkan beban di pundak Liska. Ia menarik napas, mencoba menenangkan diri. "Aku cuma khawatir," katanya. "Kekhawatiranmu tidak membantu," jawab Bu Mirna cepat. "Yang kita butuhkan sekarang adalah dukungan." "Dukungan." Kata itu terdengar ironis. Liska sadar, dukungan yang dimaksud bukanlah pendapat atau kepedulian, melainkan kepatuhan. Malam itu, Liska duduk sendirian di kamar, membuka ponsel dan membaca ulang pesan Nadia. Ia hampir membalas, lalu ragu. Bagian dirinya yang masih ingin bertahan berbisik bahwa semua ini akan membaik jika ia cukup sabar. Ketukan pintu memecah pikirannya. Raka masuk, wajahnya kusut. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk. "Aku tahu ini berat," katanya. "Tapi aku harus lakukan ini. Kalau tidak, semuanya bisa hancur." Liska menatapnya. "Dan kalau tetap hancur?" Raka mengangkat bahu lelah. "Setidaknya aku sudah mencoba." Jawaban itu menusuk lebih dalam dari yang Liska duga. Ia menyadari sesuatu yang membuat tenggorokannya tercekat. Dalam setiap kemungkinan kegagalan, sudah ada satu nama yang disiapkan untuk disalahkan. Namanya. Bu Mirna tidak mengatakan itu secara langsung, tapi semua tanda mengarah ke sana. Ritual kemarin, sindiran hari ini, keputusan nekat sekarang, semuanya membentuk satu narasi. Jika usaha selamat, itu karena langkah berani mereka. Jika gagal, itu karena kesialannya. Kesadaran itu mengubah sesuatu di dalam diri Liska. Bukan kemarahan, melainkan kejernihan yang dingin. Larut malam, saat Raka tertidur, Liska duduk di tepi ranjang, menatap koper kecil di sudut kamar. Koper yang belum pernah ia pakai sejak menikah. Ia tidak menyentuhnya, hanya menatap, seolah menguji keberanian sendiri. Ia meraih ponsel dan akhirnya membalas pesan Nadia. "Mungkin aku perlu tempat untuk beberapa hari." Pesan terkirim. Liska meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Ia belum pergi. Ia masih di rumah itu. Namun satu hal kini jelas baginya. Apapun hasil dari keputusan nekat Raka, ia sudah ditetapkan sebagai kambing hitam. Dan kesadaran itu, lebih dari ritual apapun, adalah pertanda bahwa badai sesungguhnya belum dimulai. Kesadaran itu, bahwa ia telah disiapkan sebagai kambing hitam, masih menggantung di benak Liska ketika pagi berubah menjadi siang yang panas dan menyesakan. Ia bergerak pelan di rumah, seolah langkahnya bisa memicu ledakan. Ponselnya bergetar berkali-kali di atas meja, tapi ia tidak berani melihatnya. Ia sudah tahu,
Hari ini bukan hari biasa. Pintu depan terbuka dengan suara keras. Raka masuk lebih cepat dari biasanya. Wajahnya kusut, kemeja kerjanya berantakan, napasnya pendek-pendek. Bu Mirna menyusul di belakangnya. Langkahnya cepat, matanya menyala oleh amarah yang tertahan terlalu lama. Duduk, kata Bu Mirna tajam, bukan perintah yang meminta, melainkan yang memaksa. Liska menuruti. Ia duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, tangan terlipat di pangkuan. Raka berdiri, mondar-mandir, lalu berhenti tepat di depannya. Hampir kolaps, kata Raka, suaranya pecah. Ban minta jaminan tambahan. Mitra satu persatu mundur. Bu Mirna menepuk meja. Ibu sudah bilang dari awal. Tanda-tandanya jelas. Tapi kamu keras kepala. Liska mengangkat wajahnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya pelan. Bu Mirna tertawa pendek, pahit. Masih berani tanya? Setelah semua yang kamu bawa ke rumah ini. Kalimat itu menjadi pemantik. Bu Mirna berdiri tegak, suaranya meninggi, terdengar hingga ke halaman. Sejak kamu datang, apa yang berubah? Usaha seret, klien pergi, utang menumpuk. Kamu pikir ini kebetulan? Beberapa anggota keluarga mulai berdatangan. Paman Raka, sepupu yang tadi siang datang membawa kabar buruk, bahkan tetangga yang penasaran dengan suara ribut. Ruang tamu berubah menjadi arena terbuka. Liska menyadarinya terlambat. Bu, jangan di sini. Raka mencoba menahan, tapi suaranya kalah oleh amarah ibunya sendiri. Di sini justru harus, sahut Bu Mirna. Biar semua dengar. Biar jelas. Liska menelan ludah. Dadanya bergetar. Ia berdiri, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Aku tidak pernah berniat. Kamu tidak berniat, tapi nasib tidak peduli niat, potong Bu Mirna. Kamu masuk ke keluarga ini tanpa asal-usul jelas, tanpa sandaran. Lalu kamu bawa semua ini. Bisik-bisik terdengar. Tatapan-tatapan menilai menusuk kulit Liska. Ia menoleh ke Raka, berharap setidaknya ada satu kata yang melindunginya. Yang ia temukan adalah wajah lelaki yang tertekan, matanya merah, rahangnya mengeras oleh rasa kalah. Raka, kata Liska lirih. Katakan sesuatu. Raka mengusap wajahnya, lalu menatap ibunya. Ibu, cukup. Cukup. Bu Mirna menoleh tajam. Kamu mau tunggu apa lagi? Usahamu hancur. Kamu mau lihat keluargamu jatuh miskin karena mempertahankan satu orang. Kalimat itu menancap. Liska merasakan lantai bergetar di bawah kakinya, bukan karena gempa, melainkan karena sesuatu di dalam dirinya runtuh. Raka memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya kembali, tatapannya berbeda. Lebih dingin. Lebih jauh. Aku capek, katanya. Aku sudah lakukan semuanya. Aku sudah ikuti semua yang ibu sarankan. Tapi selalu saja ada masalah. Liska menggeleng pelan. Masalah itu bukan aku. Raka tertawa pendek, getir. Semua orang bilang begitu, Lis. Bu Mirna melangkah mendekat. Jaraknya terlalu dekat. Kamu harus tahu diri. Kalau memang kamu peduli, kamu harus pergi. Kata pergi meluncur ringan, seolah itu solusi sederhana. Liska menatap Bu Mirna, lalu Raka. Jantungnya berdetak keras. Kamu mau aku pergi? Tanyanya pada Raka, suara bergetar. Raka tidak langsung menjawab. Detik-detik berlalu, sunyi menjadi penonton. Lalu ia mengangguk, kecil, tapi cukup untuk menghancurkan. Iya, katanya. Mungkin ini yang terbaik. Kalimat itu berubah menjadi dorongan nyata ketika Raka melangkah maju, membuka pintu, dan, tanpa melihat lagi, mendorong Liska ke arah luar. Gerakannya kasar, lahir dari tekanan dan kekalahan yang menumpuk. Pergi, teriak Raka. Kamu pembawa sial. Jangan bawa kesialanmu ke rumah ini lagi. Liska terhuyung ke teras. Pintu ditutup keras di belakangnya. Suara kunci berputar, mengunci sesuatu yang lebih dari sekadar kayu dan besi. Hujan turun tiba-tiba, deras, dingin. Liska berdiri terpaku beberapa detik, menatap pintu yang tak lagi terbuka untuknya. Tangannya kosong. Tidak ada tas. Tidak ada dompet.
ponselnya pun tertinggal di dalam. Ia menuruni tangga perlahan. Setiap langkah terasa seperti perpisahan yang tidak diberi waktu untuk berpamitan. Ketika ia menoleh sekali lagi, jendela rumah itu gelap. Tidak ada wajah yang menatap balik. Di bawah hujan, Liska berjalan tanpa arah. Gaunnya basah, rambutnya menempel di pipi. Orang-orang berlalu lalang, sebagian melirik, sebagian tidak peduli. Dunia bergerak, seolah pengusiran itu bukan apa-apa. Di bawah atap halte yang dingin, Liska akhirnya berhenti. Napasnya tersengal. Tangannya gemetar, bukan karena dingin semata, tetapi karena satu kenyataan yang kini telanjang. Ia tidak lagi punya rumah, tidak lagi punya perlindungan. Namun di balik gemetar itu, ada sesuatu yang lain. Sebuah garis tipis yang membelah ketakutan. Kesadaran pahit bahwa ia telah dibuang bukan karena kesalahannya, melainkan karena mereka membutuhkan seseorang untuk disalahkan. Liska menutup mata, membiarkan hujan membasahi wajahnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menahan air mata. Bukan karena ia kalah, melainkan karena ia akhirnya tahu, diam tidak pernah menyelamatkannya. Di tengah hujan, tanpa harta dan tanpa perlindungan, satu keputusan kecil, berbahaya, menguat di dalam dirinya. Jika aku sudah dianggap sial, maka aku tidak punya alasan lagi untuk terus menanggungnya sendirian. Kesunyian setelah hujan terasa lebih keras daripada suara bentakan yang masih terngiang di kepala Liska. Pagi itu, ia terbangun di sofa sempit dengan selimut tipis yang berbau sabun murah. Langit-langit rumah itu rendah, catnya mengelupas di sudut-sudut. Bukan rumahnya, bukan apapun yang pernah ia sebut milik. Namun disinilah ia bernapas, menumpang hidup. Dari dapur kecil terdengar suara air mendidih. Nadia bergerak cekatan, menyeduh teh tanpa banyak bunyi. Sejak subuh, ia tidak bertanya apapun. Ia hanya memastikan Liska makan, mandi, dan tidur. Keheningan itu justru membuat rasa hancur Liska semakin pekat. Liska duduk perlahan, lututnya ditarik ke dada. Kepalanya berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena pikirannya yang memutar ulang satu adegan yang sama. Pintu ditutup, kunci berputar, kata pembawa sial yang dilempar seperti batu. Ia menunduk, jari-jarinya saling menggenggam kuat, seolah menahan sesuatu agar tidak pecah. Nadia meletakkan secangkir teh di meja kecil. "Minum," katanya singkat, nada suaranya datar tapi tegas. Ia berdiri di seberang, menyandarkan punggung ke meja, menatap Liska tanpa mengasihani. "Aku merepotkanmu," kata Liska akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Nadia menghela napas, lalu duduk di kursi kayu yang berdecit. "Kalau kamu mau terus menyebut dirimu beban, kita akan punya masalah," katanya. "Aku tidak meminjamkan atap supaya kamu menghukum diri sendiri." Liska menelan ludah. "Aku tidak tahu harus kemana." "Kemanapun selain kembali ke tempat yang menendangmu," jawab Nadia cepat. Sikap emosionalnya jelas, menolak tunduk pada narasi yang menyalahkan Liska. "Kamu bukan barang rusak yang harus dikembalikan." Kalimat itu membuat dada Liska sesak. Air mata menggenang, tapi tidak jatuh. Ia memalingkan wajah, menatap jendela kecil yang menghadap gang. Orang-orang lewat dengan urusan masing-masing. Dunia tidak berhenti meski dunianya runtuh. "Aku salah," kata Liska pelan. "Seharusnya aku melawan. Seharusnya aku pergi lebih cepat." Nadia bangkit, berjalan mendekat. Ia jongkok di depan Liska, menatapnya sejajar. "Berhenti," katanya. Satu kata yang dipotong rapi. "Kamu bertahan karena kamu mencintai. Itu bukan kesalahan." Liska menggeleng, bahunya bergetar. "Tapi kalau aku tidak ada, mungkin." "Tidak," potong Nadia lagi, lebih keras. "Jangan menyelesaikan kalimat itu. Kamu tidak menyebabkan keputusan bodoh orang lain." Keheningan jatuh. Teh di cangkir Liska bergetar ketika tangannya gemetar. Ia menarik napas dalam-dalam. Ada sesuatu yang berubah, bukan sembuh, bukan kuat, tetapi berhenti terjun. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, pikirannya tidak hanyut sepenuhnya. Nadia berdiri, mengambil tas kain dari balik pintu. "Kamu tinggal di sini sementara," katanya. "Atur napasmu. Lalu kita pikirkan langkah." "Langkah apa?" tanya Liska.
Langkah yang membuatmu berdiri, bukan berlutut, jawab Nadia. Sikapnya konsisten, penyeimbang batin yang mendorong, bukan mengasihani. Siang itu, Liska mencoba membantu, menyapu lantai, mencuci piring. Setiap gerak kecil mengembalikan rasa berguna yang lama terkikis. Di sela-sela itu, ponsel lama Nadia bergetar. Berita ekonomi singkat menyebutkan penundaan pembayaran sebuah perusahaan keluarga. Liska melirik tanpa sadar. Nama perusahaan itu familiar. Perutnya menegang. Nadia mematikan layar. Kamu tidak harus memikirkan mereka, katanya, membaca raut wajah Liska. Aku tidak, jawab Liska cepat, terlalu cepat. Aku hanya lelah. Sore menjelang. Cahaya matahari miring masuk lewat jendela. Liska duduk di tepi sofa, membuka tas kecil yang semalam sempat ia raih sebelum pintu tertutup. Di dalamnya hanya ada buku catatan usang dan sebuah kartu nama yang sudutnya tertekuk. Ia menatap kartu itu lama. Jari-jarinya berhenti tepat di atas nama yang tercetak rapi. Nadia memperhatikan dari jauh, tidak mendekat. Ia memberi ruang, sikap emosionalnya berubah menjadi waspada, membiarkan Liska memilih tanpa didorong. Aku takut, kata Liska, tanpa mengangkat kepala. Kalau aku bergerak, aku akan menyakiti banyak orang. Dan kalau kamu diam, jawab Nadia tenang, kamu menyakiti dirimu sendiri. Kalimat itu mengunci sesuatu. Liska menutup mata sejenak. Tangis yang sejak pagi menekan kini mereda, digantikan garis lurus pikiran. Ia menyadari satu hal yang sederhana dan menakutkan. Ia tidak lagi ingin meminta maaf atas keberadaannya. Malam turun. Lampu gang menyala satu persatu. Liska menyimpan kartu itu kembali ke tas, bukan untuk melupakannya, melainkan untuk menjaga waktunya. Ia berdiri, menatap Nadia. Bolehkah aku meminjam laptopmu besok? Tanyanya. Suaranya mantap, meski langkahnya berisiko. Nadia mengangguk. Untuk apa? Liska menarik napas. Untuk memastikan sesuatu, jawabnya jujur, tanpa menjelaskan. Itu bukan pengkhianatan, bukan balas dendam. Itu keputusan kecil untuk berhenti terseret. Ketika lampu dipadamkan dan rumah kembali sunyi, Liska berbaring dengan mata terbuka. Rasa hancur masih ada, kehilangan harga diri masih perih. Namun di antara reruntuhan itu, ia menemukan satu pijakan, pikiran yang jernih. Dan dari pijakan itulah, ia bersiap melangkah, pelan, berbahaya, tapi miliknya sendiri. Keputusan kecil itu, meminjam laptop Nadia, ternyata membuka pintu yang selama ini Liska kunci dari dalam. Pagi ini, ia berdiri di depan gedung tinggi berlapis kaca, jantungnya berdetak tidak karuan. Bayangannya memantul di pintu putar, wajah pucat, bahu menegang, tetapi mata yang lebih tenang daripada malam ketika ia diusir. Ia tidak datang untuk menuntut. Ia datang agar tidak runtuh lebih jauh. Langkahnya bergema di lobi yang dingin. Pendingin udara membuat kulitnya merinding. Seorang resepsionis memeriksa layar, lalu menyebut namanya dengan nada profesional. Silakan naik ke lantai atas, katanya. Tidak ada keterkejutan berlebihan, seolah kedatangannya sudah tercatat sejak lama. Lift bergerak naik. Setiap lantai terasa seperti lapisan jarak yang ia bangun sendiri selama bertahun-tahun. Ketika pintu terbuka, Liska disambut ruang kerja luas dengan jendela-jendela tinggi. Kota terhampar di bawah, tertib dan jauh. Di balik meja kayu gelap, Pak Armando berdiri, posturnya tegak, rambut memutih di pelipis, tatapannya tenang namun tajam. Ia ayah kandungnya. Hubungan itu tidak perlu diperkenalkan dengan kalimat panjang. Terbaca dari cara Liska berhenti 2 langkah dari meja, dari napas yang ia tahan sebelum bersuara. Ayah, ucap Liska pelan. Kata itu terasa asing di lidahnya, seperti barang lama yang baru ia ambil kembali. Pak Armando mengangguk kecil. Tidak mendekat, tidak pula memerintah. Sikap emosionalnya jelas, menahan diri agar tidak menekan. Duduk, katanya lembut, menunjuk kursi di seberang. Liska duduk. Tangannya saling menggenggam di pangkuan. Ia menatap permukaan meja sejenak, mengumpulkan keberanian agar kalimat pertamanya tidak berubah menjadi permohonan. Aku tidak datang untuk menyalahkan siapapun, katanya akhirnya. Dan aku tidak meminta balas dendam. Keheningan jatuh,
tenang dan berat. Pak Armando menatapnya, memberi waktu. Aku mendengarkan, katanya singkat. Kata-kata itu membuat bahu Liska turun sedikit. Ia mengangkat wajahnya. Aku jatuh, katanya jujur. Bukan karena aku tidak mampu, tapi karena aku bertahan terlalu lama di tempat yang salah. Aku ingin berdiri kembali. Dengan caraku sendiri. Pak Armando menyilangkan tangan, bukan defensif, melainkan mempertimbangkan. Aku selalu ada, katanya pelan. Tapi aku menghormati jarak yang kamu pilih. Liska menelan ludah. Aku takut, katanya. Takut semua yang kulakukan dianggap karena nama ayah. Ketakutan itu wajar, jawab Pak Armando. Dan itu sebabnya keputusan tetap milikmu. Ia membuka laci, mengeluarkan sebuah map tipis, lalu meletakkannya di meja, tidak didorong ke arah Liska, tidak pula ditahan. Ini bukan perintah, katanya. Bukan juga senjata. Anggap saja alat. Kamu boleh menyentuhnya atau tidak. Liska menatap map itu lama. Jantungnya kembali berdebar. Di kepalanya, kata pembawa sial masih bergema. Pintu yang dikunci, hujan yang menelan malam. Kalau aku bergerak, katanya pelan, akan ada konsekuensi. Selalu, jawab Pak Armando. Dan kamu tidak wajib bergerak hari ini. Liska mengangguk. Ia teringat Nadia, atap yang meminjamkan napas, suara yang menolak menyalahkan diri. Aku tidak mencari balas dendam, katanya, lebih tegas dari sebelumnya. Aku hanya ingin berdiri tanpa memohon. Pak Armando tersenyum kecil, bangga tanpa pamer. Kalau begitu, pilihlah ritmemu, katanya. Aku tidak akan menutup pintu. Percakapan mereka berlanjut singkat, terukur. Tidak ada pelukan panjang, tidak ada janji berlebihan. Hanya kesepahaman yang lahir dari saling menghormati luka. Ketika Liska berdiri untuk pergi, Pak Armando mengantarnya hingga ambang pintu. Lis, katanya, memanggil sekali lagi. Apapun yang kamu lakukan nanti, lakukan karena kamu siap, bukan karena kamu tersakiti. Liska mengangguk. Aku akan ingat, ayah. Di luar gedung, matahari terasa lebih hangat. Liska melangkah beberapa meter, lalu berhenti. Ia membuka map itu sekilas, cukup untuk melihat angka, struktur, kemungkinan. Ia menutupnya kembali. Napasnya tertahan. Ini bukan tentang kekuasaan. Ini tentang pilihan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Nadia. Kamu baik-baik saja? Liska membalas singkat. Aku berdiri. Ia melanjutkan langkah, menyeberang trotoar. Setiap langkah kini terasa memiliki arah. Namun kejernihan itu membawa tekanan baru, lebih halus, lebih berbahaya. Jika ia melangkah, ia akan menyentuh dunia yang pernah menolaknya. Jika ia mundur, ia akan kembali menjadi bayangan. Di halte, Liska berhenti. Ia mengeluarkan kartu nama dari tas kecilnya, yang kemarin hanya ia simpan. Jarinya menelusuri huruf-hurufnya, lalu ia memasukkannya ke saku, bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk siap digunakan. Keputusan kecil itu, menyimpan, bukan membuang, menandai satu hal. Ia memilih membuka pintu yang tidak pernah benar-benar tertutup, meski sadar angin di baliknya bisa mengubah segalanya. Keputusan kecil yang Liska ambil kemarin, menyimpan kartu nama dan tidak membuangnya, berubah menjadi langkah yang lebih sunyi namun jauh lebih berat pagi ini. Ia duduk di meja makan sempit di rumah Nadia. Laptop terbuka, kursor berkedip di layar, sementara secangkir kopi di sampingnya telah dingin sejak lama. Liska tidak lagi menangis. Ia sedang mempersiapkan diri untuk memahami sesuatu yang mungkin akan mengubah arah hidupnya, dan hidup orang lain. Ketukan di pintu terdengar singkat dan terukur. Nadia membukakan pintu tanpa basa-basi. Seorang pria masuk, berusia awal 40-an, berpenampilan sederhana, rapi tanpa kesan pamer. Ia menatap ruangan sejenak, lalu langsung pada Liska. Dion, katanya singkat sambil mengangguk. Aku analis keuangan yang biasa menangani struktur investasimu. Kalimat itu langsung menempatkan Dion pada posisinya. Bukan orang baru yang datang membawa kabar sensasional, melainkan saksi profesional dari sesuatu yang selama ini Liska sendiri hindari untuk dilihat. Ia tidak menekan, tidak pula berempati berlebihan. Sikapnya netral,
Fungsi konflik yang jelas. Liska berdiri dan menjabat tangannya. Terima kasih sudah datang. Mereka duduk berhadapan. Nadia tetap di dekat pintu dapur, pura-pura sibuk, tapi jelas mendengarkan. Ia sengaja tidak ikut campur. Ini bukan perannya. Dion membuka laptopnya dan menyelaraskan layar dengan milik Liska. Kita mulai dari dasar, katanya. Aku akan tunjukkan struktur yang sudah kamu tanda tangani bertahun-tahun lalu. Tidak ada opini. Hanya fakta. Liska mengangguk. Dadanya mengencang, tapi wajahnya tetap tenang. Baris demi baris data muncul di layar. Neraca keuangan, arus kas, struktur modal. Dion menggulir dengan sabar. Lalu ia berhenti di satu bagian. Ini inti yang perlu kamu pahami, katanya sambil menunjuk satu kolom. Modal operasional utama perusahaan Raka. Liska memiringkan tubuhnya, menatap layar lebih dekat. Nama entitas investasi itu tertera jelas. Bukan nama ayahnya. Bukan nama holding keluarga. Namanya sendiri. Liska terdiam. Seluruh dana ini, lanjut Dion, tercatat atas nama Liska. Struktur trust dibuat untuk melindungi kemandirian keputusanmu, bukan untuk mengambil alihnya. Liska menelan napas. Jantungnya berdetak lebih keras, bukan karena kaget semata, melainkan karena sesuatu yang selama ini ia tolak untuk akui kini berdiri telanjang di depannya. Jadi, suaranya pelan, perusahaan itu berjalan. Di atas uangmu, potong Dion tenang, bukan kasar. Mayoritas modal kerja. Tanpa aliran ini, operasional akan langsung terganggu. Kata-kata itu menggema di kepala Liska. Ingatannya melompat cepat. Bu Mirna menunjuknya sebagai pembawa sial. Raka mendorongnya ke hujan, tatapan orang-orang yang menyaksikan. Napas Liska tertahan. Tangannya mengepal di bawah meja. Hidup mereka, katanya lirih, lebih pada dirinya sendiri. Berdiri di atas uang perempuan yang mereka hina. Dion tidak menyela. Ia membiarkan kalimat itu jatuh dan tinggal. Nadia bergerak sedikit, lalu berhenti. Ia melihat perubahan di wajah Liska, bukan kemarahan yang meledak, melainkan kejernihan yang menusuk. Lanjutkan, kata Liska akhirnya. Dion menggulir lagi. Di sini, katanya, menunjuk grafik menurun, pinjaman terbaru. Proyeksi pembayaran dibuat dengan asumsi bahwa investasimu tetap ada. Dan kalau aku menarik diri, tanya Liska, nadanya datar. Risiko gagal bayar meningkat drastis. Jawab Dion jujur. Bukan mungkin. Hampir pasti. Ruangan terasa lebih sunyi. Liska bersandar ke kursi. Ia memejamkan mata sejenak. Ada rasa marah yang mendidih, tapi ia menahannya. Ia teringat kata-kata ayahnya. Lakukan karena siap, bukan karena tersakiti. Aku tidak ingin balas dendam, katanya pelan, seolah menetapkan batas bagi dirinya sendiri. Mengetahui posisi dan mengambil keputusan bukan balas dendam, jawab Dion. Itu hak pemilik. Kata pemilik membuat Liska membuka mata. Selama ini, ia hidup seolah tak punya apa-apa. Padahal, kenyataannya, banyak orang bergantung pada namanya, tanpa menghormatinya. Apakah ada yang bisa menghalangiku mencabut investasi ini? Tanya Liska. Secara hukum. Dion menggeleng. Tidak. Keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Liska mengangguk perlahan. Tangannya gemetar. Tapi bukan karena ragu. Karena beratnya tanggung jawab. Aku tidak akan bergerak hari ini, katanya setelah beberapa detik. Aku ingin memahami semuanya dulu. Dion menutup laptopnya. Keputusan yang bijak, katanya. Aku akan siapkan ringkasan lengkap. Tanpa rekomendasi. Ketika Dion pamit dan pintu tertutup, keheningan menyelimuti ruangan. Nadia mendekat, meletakkan segelas air di depan Liska. Kamu baik-baik saja? Tanyanya, tidak berlebihan. Liska menatap air itu lama. Aku tidak lagi bingung, katanya jujur. Dan itu menakutkan. Malam turun perlahan. Liska kembali membuka laptopnya sendirian. Ia membuat satu folder baru, menamainya sederhana. Jarinya melayang di atas keyboard. Setiap klik kini bukan lagi tindakan kecil, melainkan awal dari rangkaian yang tak bisa dihentikan begitu saja. Ia berhenti sejenak,
menatap layar kosong. Dalam dirinya, konflik batin berubah bentuk. Dari bertanya kenapa aku diperlakukan seperti ini menjadi apa yang akan kulakukan dengan kebenaran ini. Liska menutup laptop tanpa menyimpan apapun. Untuk malam ini, ia memilih satu keputusan kecil yang berisiko namun perlu. Menahan diri, bukan karena takut, tetapi karena ia ingin melangkah dengan sadar. Di balik ketenangan itu, tekanan baru lahir, lebih berat dari sebelumnya. Kini Liska tahu satu hal pasti. Jika ia bergerak, dunia mereka akan runtuh. Jika ia diam, ia mengkhianati dirinya sendiri. Dan untuk pertama kalinya, ia tahu, pilihan itu benar-benar miliknya. Malam sebelumnya, Liska menutup laptop tanpa menyimpan apapun. Pagi ini, ia membukanya kembali, dan kali ini, ia tahu persis apa yang akan ia lakukan. Rumah Nadia masih sunyi. Cahaya pagi menyelinap melalui celah tirai, membelah meja kecil menjadi dua warna. Liska duduk tegak, napasnya teratur. Tidak ada amarah yang mendesak, tidak ada dendam yang mendorong. Hanya kejernihan yang dingin dan tanggung jawab yang tak bisa lagi ditunda. Dion tiba tepat waktu. Sikapnya sama seperti kemarin. Netral, rapi, tanpa basa-basi. Ia duduk di seberang Liska, menunggu perintah yang tidak akan ia berikan. Peran mereka jelas. Dion menjelaskan, Liska memutuskan. Aku sudah membaca ringkasanmu, kata Liska, membuka folder yang kemarin ia beri nama sederhana. Kita lakukan hari ini. Dion mengangguk. Baik, kita ikuti prosedur. Nadia berdiri di dapur, membuat teh. Ia tidak ikut duduk, tidak memberi nasihat. Sikap emosionalnya konsisten, menjadi penyangga yang memberi ruang. Ia tahu, momen ini bukan tentang didukung atau dicegah, melainkan dihormati. Dion memutar layar laptop ke arah Liska. Dokumen-dokumen terbuka berurutan. Surat pemberitahuan, klausul penghentian, jadwal penarikan. Bahasanya formal. Katanya, tanpa ancaman, tanpa emosi. Seperti itu yang aku mau, jawab Liska. Ia membaca setiap baris. Tidak ada kata yang berlebihan. Tidak ada kalimat yang bisa ditafsirkan sebagai serangan. Hanya keputusan pemilik modal yang menarik diri dari sebuah entitas bisnis. Ketika tiba di halaman terakhir, jari Liska berhenti di atas tombol kirim. Ia menutup mata sejenak. Dalam diam, wajah Raka melintas. Lelaki yang dulu ia cintai, kini menjadi orang yang memilih pintu terkunci. Bu Mirna menyusul, keyakinan yang memukul tanpa bukti. Liska membuka mata. Kejernihan kembali menguat. Kirim, katanya. Dion menekan tombol itu tanpa seremoni. Tidak ada hitung mundur. Tidak ada musik latar. Hanya notifikasi kecil yang memastikan dokumen telah terkirim ke pihak terkait. Satu klik, dan aliran dana yang selama ini mengalir tenang berhenti seketika. Liska menghembuskan napas. Bukan lega. Bukan puas. Lebih mirip kesadaran bahwa sesuatu yang besar telah bergerak. Langkah berikutnya, tanya Dion. Menunggu dampaknya, jawab Liska. Dan memastikan tidak ada yang salah secara prosedural. Dion mengangguk. Aku akan siaga. Pagi bergeser menjadi siang. Ponsel Nadia bergetar. Berita ekonomi singkat muncul di layar. Penundaan pembayaran, rapat darurat, peninjauan ulang fasilitas kredit. Nadia mematikan layar tanpa komentar. Ia menatap Liska, mencari tanda goyah. Tidak ada. Di tempat lain, jauh dari meja kecil itu, efeknya terasa cepat. Email-email berdatangan ke kantor perusahaan Raka. Pemberitahuan dari bank. Pertanyaan dari mitra. Kata-kata yang biasanya halus kini tajam. Arus kas? Jaminan? Komitmen pendanaan? Raka duduk di ruang rapat dengan wajah pucat. Tangannya gemetar saat membaca surel yang sama berulang kali. Bu Mirna berdiri di belakangnya. Suaranya naik turun, menuntut penjelasan. Tidak ada nama Liska disebut dalam dokumen itu. Tidak ada ancaman yang bisa ia lemparkan kembali. Hanya satu fakta yang telanjang. Dana berhenti. Kita bisa cari pinjaman lain, kata Raka, mencoba berdiri di atas suara yang bergetar. Dengan apa? Potong seorang mitra, dingin. Proyeksi kalian bergantung pada aliran yang sudah tidak ada.
Kepercayaan runtuh bukan karena teriakan, melainkan karena angka yang tidak lagi menyokong janji. Sore hari, Liska menerima satu panggilan dari nomor tak dikenal. Ia menatap layar, lalu membiarkannya berhenti sendiri. Keputusan ini tidak membutuhkan dialog. Ia tidak mengunci pintu, ia hanya menarik diri. Dion berdiri untuk pamit. Dampak awal sudah terlihat, katanya. Dalam beberapa hari, gagal bayar akan menjadi nyata. Liska mengangguk. Aku mengerti. Setelah Dion pergi, Nadia duduk di seberang Liska untuk pertama kalinya hari itu. Kamu tidak tersenyum, katanya pelan. Ini bukan kemenangan, jawab Liska jujur. Ini konsekuensi. Malam turun. Kota di luar jendela Nadia menyala, berkelip tanpa peduli. Liska membuka laptop sekali lagi, bukan untuk mengirim apapun, melainkan untuk membaca. Ia mengikuti berita, mencatat tanggal, memahami reaksi berantai. Setiap informasi baru mengubah emosinya, dari tenang menjadi waspada. Ia sadar, setelah aliran dana berhenti, tekanan akan mencari wajah. Dan wajah itu mungkin dirinya. Ponselnya bergetar lagi. Nomor yang sama. Kali ini, pesan singkat masuk. Kita perlu bicara. Liska membaca tanpa menjawab. Ia meletakkan ponsel terbalik di meja. Ia berdiri, berjalan ke jendela. Bayangannya memantul di kaca, tegak, tidak lagi menyusut. Namun ada beban baru di dadanya. Bukan rasa bersalah, melainkan kesiapan menghadapi narasi yang akan dibentuk orang lain. Liska kembali ke meja, mengambil buku catatan usang yang selalu ia simpan. Ia menulis satu kalimat, rapi dan pendek. Aku memilih berhenti memberi, bukan mulai menghancurkan. Kalimat itu bukan pembenaran. Itu penanda arah. Sebelum tidur, ia mematikan lampu. Dalam gelap, pikirannya tetap terang. Ia tahu, langkah hari ini akan menyeretnya ke pusat badai. Telepon yang lebih keras, tuduhan yang lebih liar, dan mungkin upaya memutarbalikkan cerita. Tekanan itu nyata, dan ia merasakannya merayap. Di ambang malam, dengan dana yang telah ditarik dan dunia yang mulai bergetar, Liska mengambil satu keputusan kecil yang berisiko untuk esok hari. Ia akan tetap diam, membiarkan kebenaran bekerja tanpa dirinya berteriak. Diam itu bukan kelemahan. Itu posisi. Dan dari posisi itulah, runtuhnya kepercayaan mulai terlihat. Pelan, pasti, dan tak bisa lagi dihentikan. Keheningan yang Liska pilih semalam ternyata tidak menghentikan dunia bergerak, justru mempercepatnya. Pagi ini, ia terbangun oleh getaran ponsel yang tidak ia sentuh. Layar menyala dengan notifikasi beruntun, judul-judul pendek, tegas, tanpa emosi, utang miliaran, penagihan ban, penyitaan aset. Liska duduk di tepi tempat tidur, membaca satu persatu, dadanya menegang oleh beban yang kini terbuka ke publik. Ia tidak merasa puas. Ia juga tidak terkejut. Ia merasa bertanggung jawab, bukan atas kehancuran orang lain, melainkan atas kebenaran yang akhirnya terlihat. Di ruang tamu Nadia, televisi menyala tanpa suara. Grafis berjalan di bawah layar menampilkan nama perusahaan yang kini disebut bersama kata gagal bayar. Nadia berdiri di belakang sofa, menyilangkan tangan, sikap emosionalnya berubah menjadi waspada. Ini akan makin bising, katanya. Kamu siap? Liska mengangguk, meski tenggorokannya kering. Aku tidak akan bicara, jawabnya. Bukan sekarang. Di tempat lain, kepanikan memiliki suara. Kantor perusahaan Raka dipenuhi langkah tergesa dan telepon yang tidak berhenti berdering. Seorang petugas bank berdiri di resepsionis, menunjukkan surat penagihan. Tidak ada lagi ruang untuk menunda. Raka duduk di ruangannya, kepala tertunduk. Di mejanya tergeletak berkas-berkas, angka-angka yang kini berubah menjadi ancaman. Bu Mirna mondar-mandir, suaranya tinggi dan pecah. Ini semua karena kamu tidak mendengarkan Ibu, teriak Bu Mirna. Ibu sudah bilang dari awal, kita tidak boleh bergantung pada satu sumber. Raka mengangkat kepala. Ibu yang menyuruhku ambil pinjaman itu. Balasnya, suaranya serak. Ibu bilang investasi itu pasti ada. Karena kamu tidak bisa memimpin. Bu Mirna menunjuknya. Sekarang lihat. Bank datang, aset disita. Seorang staf mengetuk pintu,
wajahnya pucat. Bu, Pak, kendaraan operasional ditarik. Gudang akan disegel siang ini. Kalimat itu jatuh seperti palu. Bu Mirna terdiam sesaat, lalu amarahnya berbelok. Kamu harus hubungi dia, katanya pada Raka. Ini semua salahnya. Kalau dia tidak mencabut. Raka berdiri tiba-tiba. Kursinya terjungkal. Cukup, katanya keras, lebih kepada dirinya sendiri. Ia menatap ibunya lama, mata merah. Dia tidak salah. Bu Mirna menoleh tajam. Apa? Raka menarik napas, suaranya bergetar. Kita yang menghancurkan penyelamat kita sendiri. Kata penyelamat menggantung. Bu Mirna tertawa pendek, panik bercampur penolakan. Jangan konyol. Dia pembawa sial. Raka menggeleng. Ia membuka laci, mengeluarkan dokumen lama, kontrak investasi yang dulu ia tanda tangani tanpa membaca detail. Ia menunjuk nama di sana. Ini uang Liska, katanya. Bukan milik kita. Bu Mirna memandang kertas itu, wajahnya memucat. Untuk pertama kalinya, keyakinannya retak. Tidak mungkin, bisiknya. Semua mungkin, jawab Raka pelan. Dan sekarang terlambat. Sementara itu, di rumah Nadia, Dion datang membawa pembaruan. Ia berdiri dengan sikap profesional, menyampaikan tanpa dramatisasi. Bank mempercepat penagihan. Aset bergerak lebih cepat dari perkiraan. Operasional lumpuh. Liska mendengarkan, tangan terlipat. Setiap kata mengubah emosinya, dari tanggung jawab menjadi kewaspadaan. Ada risiko hukum padaku? Tanyanya. Tidak, jawab Dion. Kamu bertindak sesuai hak. Nadia menatap Liska, melihat beban di matanya. Kamu tidak harus menanggung rasa bersalah mereka, katanya. Liska mengangguk, tetapi di dalam dirinya ada pertanyaan lain yang lebih tajam. Apakah aku siap jika mereka datang memohon? Sore hari, berita baru muncul. Kamera menyorot gerbang gudang yang disegel. Komentator berbicara tentang krisis kepercayaan. Nama Raka disebut, lalu berhenti. Tidak ada nama Liska. Ia tetap di balik layar. Dan itu justru membuat tekanannya bertambah. Ia menjadi pusat tanpa terlihat. Di kantor yang kian kosong, Bu Mirna duduk terkulai. Suaranya berubah menjadi tuduhan tanpa arah. Kalau kamu lebih tegas sebagai suami. Jangan, potong Raka. Ia menatap ibunya. Lelah. Jangan jadikan aku tameng lagi. Bu Mirna terdiam. Paniknya berubah menjadi ketakutan. Apa yang akan kita lakukan? Raka menutup mata. Bayangan hujan dan pintu terkunci kembali hadir. Kita hadapi akibatnya, katanya. Dan kita tidak berhak menuntut apapun darinya. Malam tiba. Di rumah Nadia, Liska menulis di buku catatan usangnya. Bukan rencana, melainkan perasaan yang ia susun agar tidak menumpuk. Ia menutup buku, mengangkat ponsel. Ada beberapa pesan masuk, nomor tak dikenal, nada memohon. Ada pula yang menyalahkan. Liska tidak menjawab. Ia mematikan ponsel. Di balik keheningan itu, tekanan batin berubah lagi. Bukan lagi tentang apakah aku akan bertindak, melainkan bagaimana aku akan berdiri ketika mereka runtuh di depanku. Sebelum tidur, Liska membuat satu keputusan kecil yang berisiko untuk esok hari. Ia akan tetap tidak muncul, membiarkan kebenaran berjalan sampai ke ujungnya tanpa campur tangannya. Karena kini ia tahu, utang bukan sekadar angka. Utang adalah nama-nama yang pernah diusir, lalu dicari kembali ketika semua pintu tertutup. Pagi itu, rumah yang dulu selalu dipenuhi suara langkah cepat dan telepon berdering kini terasa seperti bangunan kosong. Raka duduk di ruang tamu, menatap lantai marmer yang mulai retak di beberapa sudut. Ia sudah terbiasa melihat angka-angka merah di layar ponselnya selama beberapa minggu terakhir. Tapi pagi ini berbeda. Tidak ada notifikasi masuk. Tidak ada panggilan dari bank. Tidak ada pesan dari mitra. Sunyi yang terlalu tenang justru terasa seperti vonis. Liska tidak ada di sana. Nama itu sempat melintas di kepalanya, tapi segera ditepis. Raka menegakkan bahu, seolah ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini bukan karena perempuan yang pernah ia tendang keluar rumah. Ia memilih berpikir bahwa badai ini murni akibat keadaan, pasar,
dan nasib buruk yang beruntun. Dari dapur, suara piring jatuh memecah keheningan. Bu Mirna berdiri kaku, napasnya terengah. Tangannya gemetar saat memungut pecahan porselen. Bukan karena piring itu mahal, tapi karena pagi ini ia menerima surat resmi terakhir. Pemberitahuan penyitaan tahap lanjutan. Tidak ada lagi ruang untuk negosiasi. Tidak ada lagi waktu untuk ritual atau doa penolak bala. Ini semua salahmu, katanya tiba-tiba. Suaranya serak namun tajam, diarahkan pada Raka. Raka menoleh cepat. Ibu bilang apa? Bu Mirna mendekat, matanya merah, bukan oleh tangis, melainkan oleh amarah yang tak lagi punya tempat. Kalau saja kau tidak gegabah mengambil keputusan itu. Kalau saja kau dengarkan aku sepenuhnya. Kita tidak akan sampai seperti ini. Raka berdiri, dadanya naik turun. Ibu yang mendorongku ambil utang itu. Ibu yang bilang ini satu-satunya jalan. Ucapan itu menggantung di udara, berat dan tak bisa ditarik kembali. Bu Mirna terdiam. Untuk sesaat, keyakinan yang selama ini ia pegang mulai retak. Ia selalu percaya bahwa semua kesialan berasal dari luar dirinya. Dari Liska, dari energi buruk, dari hal-hal tak kasat mata. Namun kini, ketika rumah hampir kosong dan nama keluarga mereka menjadi bahan bisik-bisik, keyakinan itu tak lagi memberi pegangan. Siang harinya, Raka mendatangi kantor. Gedung yang dulu ramai kini separuh gelap. Beberapa meja kosong. Komputer dimatikan. Karyawan yang tersisa hanya beberapa orang. Wajah mereka menunduk, tidak berani menatap langsung. Seorang staf lama menghampirinya dengan ragu. Pak, mitra utama sudah resmi menarik kerjasama. Mereka bilang, mereka tidak mau terlibat dengan perusahaan yang arus dananya tidak jelas. Raka mengangguk pelan. Kata-kata itu seperti pisau tumpul, tidak langsung melukai, tapi terus menekan. Ia masuk ke ruangannya sendiri, ruangan yang dulu menjadi simbol kekuasaan kecilnya. Kini, ruangan itu terasa asing. Ia membuka laci, menemukan foto lama, dirinya dan Liska di awal pernikahan. Wajah Liska di foto itu tenang, hampir tanpa ekspresi berlebihan. Raka menatapnya lama. Untuk pertama kalinya sejak hari ia mengusir Liska, muncul satu pertanyaan yang tidak berani ia ucapkan keras-keras. Benarkah semua ini karena dia? Namun pertanyaan itu segera ditekan kembali. Mengaku ragu berarti mengakui kesalahan. Dan Raka belum siap untuk itu. Sore hari, Bu Mirna menerima telepon dari kerabat jauh yang dulu sering datang saat bisnis sedang jaya. Kali ini, suaranya dingin dan singkat. Maaf, kami tidak bisa membantu. Kondisi keluarga kami juga sedang sulit. Sambungan terputus tanpa basa-basi. Bu Mirna menatap ponsel yang sudah gelap. Dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian. Tidak ada lagi orang yang mendengarkan ceritanya tentang sial dan nasib. Tidak ada lagi yang memvalidasi keyakinannya. Yang tersisa hanya kenyataan pahit. Mereka jatuh, dan jatuhnya dalam. Malam itu, listrik di beberapa bagian rumah dimatikan untuk penghematan. Raka duduk di kamar, memandang dinding kosong. Ia teringat kalimat terakhir Liska sebelum pergi. Bukan teriakan, bukan sumpah, hanya tatapan lelah yang sulit ia lupakan. Saat itu, ia merasa menang. Sekarang, kemenangan itu terasa seperti kesalahan paling mahal. Namun, meski benih penyesalan mulai tumbuh, Raka belum tahu siapa Liska sebenarnya. Dalam pikirannya, Liska tetap perempuan tanpa latar, tanpa kekuatan, yang kebetulan pernah memegang uang. Ia belum tahu bahwa kehancuran ini bukan kebetulan. Di tempat lain, Liska berdiri di balik jendela apartemen sederhana tempat ia kini tinggal sementara. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh perhitungan. Ia membaca berita tentang perusahaan Raka yang mulai disorot publik. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada rasa puas. Hanya kesadaran sunyi bahwa roda telah bergerak, dan ia tidak lagi berada di bawahnya. Ia menutup laptop perlahan. Di dadanya, tidak ada lagi ketakutan seperti dulu. Yang ada hanyalah kesiapan menghadapi apapun yang datang berikutnya, termasuk kebenaran yang belum ia buka. Dua dunia yang sama-sama runtuh dan bangkit dengan cara berbeda. Raka dan Bu Mirna tenggelam dalam kehancuran tanpa tahu penyebab sejatinya. Sementara Liska berdiri di ambang pengungkapan,
menahan satu langkah terakhir yang akan mengubah segalanya. Pagi itu, kota seolah menahan napas. Berita kemarin malam telah menyebar luas. Perusahaan Raka resmi dinyatakan bangkrut. Laporan media menyoroti angka-angka kerugian, penutupan aset, dan pinjaman yang tidak bisa ditagih. Tapi ada satu fakta yang membuat setiap orang di sekitarnya terkejut. Pemilik modal utama adalah Liska, perempuan yang selama ini mereka hina, usir, dan anggap pembawa sial. Di ruang tamu rumah mewah Raka, Bu Mirna duduk terkulai di sofa. Telepon di tangannya berdering tanpa henti. Surat resmi berserakan di meja. Ia tidak tahu harus mulai dari mana. Suara gemetar terdengar dari bibirnya saat ia mencoba menelepon pengacara. Tetapi kata-katanya berhenti di tengah. Dunia yang selama ini ia pegang teguh runtuh dalam sekejap. Ini tidak mungkin, gumamnya, menatap laporan yang baru saja ia baca ulang. Di kolom investasi, tertulis jelas, nama Liska. Semua yang ia anggap lemah, tak punya sandaran, ternyata adalah pemilik tunggal dana yang menopang hidup mereka. Bu Mirna menutup wajah dengan tangan, terisak di sofa, hilang arah. Mentalnya retak, keyakinannya hancur. Semua ritual, semua tuduhan tentang sial yang ia lemparkan ke Liska, kini terasa seperti sebuah kesalahan tragis yang tak bisa diperbaiki. Raka berdiri di tengah kantor yang sepi. Tangannya menatap kosong pada layar komputer yang menampilkan berita online. Mata merah, kepala menunduk. Setiap angka kerugian yang muncul di layar, setiap komentar publik, adalah pengingat bahwa ia telah menghancurkan penyelamatnya sendiri, tanpa sadar. Ia menggigit bibir, menahan air mata yang tidak pernah ia izinkan keluar sebelumnya. Rasa penyesalan membakar dadanya, tetapi terlambat. Liska sudah tidak ada di sisinya. Di sisi lain kota, Liska duduk di balik jendela apartemen sederhana yang kini menjadi markas sementara. Ia membaca berita yang sama, menatap wajah Bu Mirna dan Raka yang terpampang di layar media, tapi tanpa kebencian. Matanya tetap tenang, hatinya tetap teguh. Ia menutup laptop setelah beberapa saat. Tidak ada rasa puas, hanya kesadaran. Kebenaran telah bekerja sendiri, dan konsekuensi telah menimpa mereka sesuai dengan pilihan mereka sendiri. Di rumah Bu Mirna, ponsel berdering lagi. Kali ini dari kerabat dan kolega bisnis yang dulu mereka anggap teman. Suara di seberang lain dingin, penuh penghakiman. Kami tidak bisa terlibat, kata mereka. Bu Mirna menutup telepon, terisak, menyadari bahwa dunia yang ia bangun kini hilang. Setiap langkah yang ia ambil selama ini, setiap tuduhan, kini kembali kepadanya dalam bentuk kehancuran total. Raka menatap jendela kantor. Gedung yang dulu membanggakan, kini sunyi. Ia teringat Liska, saat ia menendangnya keluar rumah, saat ia percaya bahwa perempuan itu tidak punya apa-apa. Kini, ia menyadari betapa fatal kesalahannya. Namun Liska tidak ada di sini untuk menolong. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menyelamatkan perusahaan. Tidak ada air mata yang bisa mengubah kenyataan. Ia hancur oleh penyesalan yang terlambat. Malam menjelang. Liska berdiri di balkon, menatap cahaya lampu kota. Ia menyadari satu hal. Kekuatan sejati bukan datang dari menghancurkan, tapi dari berdiri diam ketika dunia menuntutnya bertindak. Ia tidak berteriak, tidak menuntut, tidak balas dendam. Hanya diam, membiarkan kebenaran berjalan. Dion berdiri di belakangnya, tetap profesional, tapi kali ini ada rasa kagum yang samar. Semua berjalan sesuai rencanamu, katanya. Liska menatap jauh keluar kota, tidak menoleh. Ini baru permulaan, jawabnya pelan. Belum selesai. Aku harus tahu sampai mana ego mereka akan runtuh, dan sampai mana aku bisa tetap manusiawi. Di rumah Bu Mirna, malam itu ia menangis sendiri di kamar. Setiap ritual, setiap mantra yang ia percayai, kini hanyalah bayangan. Raka duduk di ruang tamu, kepala tertunduk, menyesali keputusan yang dibuatnya, menyesali sikapnya terhadap Liska. Namun tidak ada siapapun yang bisa menolong mereka sekarang. Mereka jatuh, tapi Liska tetap berdiri, tenang, terkontrol, dan penuh kekuatan batin. Liska yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini ia tidak takut, tidak marah, dan tidak ragu. Tapi ada satu keputusan kecil yang berisiko. Apakah ia akan membuka diri atau tetap menjadi bayangan yang membiarkan dunia belajar dari kehancurannya sendiri?
Pagi itu, Liska menatap kota dari balkon apartemennya. Udara segar dan sinar matahari tidak membawa kegelisahan seperti dulu. Semua berjalan sesuai pilihannya. Tanpa dendam, tanpa balas dendam, hanya kejelasan dan ketenangan batin yang utuh. Ia menutup laptop, menaruh pena di buku catatan, dan menarik napas panjang. Kini ia berdiri di ambang hidup baru, dengan martabat dan kendali penuh atas nasibnya sendiri. Di sisi lain kota, Raka dan Bu Mirna berjalan tanpa tujuan di trotoar sempit. Pakaian mereka lusuh, wajah mereka letih dan kotor oleh debu jalanan. Kantor hilang, aset disita, rekening kosong. Utang miliaran menumpuk, tagihan menggunung, dan orang-orang yang dulu mereka kenal menutup pintu. Bahkan rumah yang dulu mereka tinggali kini dijual demi menutupi sebagian kecil hutang. Mereka berhenti di lampu merah, melihat seorang pengemis meminta sedekah. Hati mereka hancur, rasa malu membakar dada. Kini, mereka sendiri menjadi pengemis, menggenggam sedikit receh yang diberikan orang asing untuk bertahan hidup. Raka, kita sampai di sini karena kita bodoh. Suara Bu Mirna gemetar, menatap anaknya sendiri. Matanya kosong, penuh penyesalan yang tak bisa dihapus. Raka menunduk, menggenggam kantong plastik berisi uang receh yang mereka kumpulkan dari sisa-sisa barang pribadi. Ibu, kita sudah menghancurkan segalanya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa disalahkan. Jawabnya, suaranya serak. Penyesalan itu menusuk, tapi terlambat. Semua yang mereka banggakan, kini hilang. Sementara itu, Liska berjalan di pasar kecil, menyapa pedagang dan tetangga dengan senyum ringan. Ia membayar kopi dengan penuh ketenangan. Tidak ada kemenangan di matanya, hanya kesadaran. Kekuatan sejati adalah berdiri dengan martabat, bukan menghancurkan orang yang pernah menyakitinya. Di apartemen, Nadia menaruh beberapa dokumen usaha baru di meja. Kamu benar-benar ingin memulai semuanya sendiri, tanpa bantuan siapapun? Tanya Nadia. Liska tersenyum tipis. Aku tidak butuh mereka untuk berdiri. Aku hanya ingin belajar memimpin hidupku sendiri, tanpa dendam, tanpa kebencian, jawabnya. Sore menjelang. Di jalanan, Raka dan Bu Mirna duduk di bangku kayu yang kotor, menatap tangan mereka sendiri yang gemetar, menunggu belas kasihan orang lewat. Mereka adalah bayangan masa lalu mereka sendiri, hancur oleh pilihan dan kesombongan. Setiap langkah mereka kini dihitung. Setiap napas adalah harga dari kesalahan yang mereka buat. Di apartemen, Liska duduk di meja kecil, menulis di buku catatan. Aku tidak mengubah dunia mereka. Aku hanya mengubah diriku sendiri. Dan itu sudah cukup, tulisnya. Di luar jendela, lampu kota mulai menyala, menandakan malam yang akan dilalui dengan ketenangan baru. Tekanan batin Liska yang berbeda. Masa lalunya tertutup tanpa dendam, tapi ia sadar tanggung jawab penuh atas hidupnya sendiri kini sepenuhnya berada di tangannya. Dan setiap langkah berikutnya adalah risiko yang harus ia hadapi dengan martabat dan ketenangan yang sama. Sementara Raka dan Bu Mirna terpuruk hingga titik paling bawah, tanpa harta, tanpa relasi. Bahkan menjadi pengemis, sebagai konsekuensi pilihan mereka sendiri. Hidup selalu memberi kita pilihan, dan setiap keputusan, sekecil apapun, membawa konsekuensi. Kadang, orang yang kita anggap lemah justru memiliki kekuatan tersembunyi, dan mereka yang sombong akan belajar dari kejatuhan. Jagalah harga diri, berpikirlah bijak, dan ingat, kekuatan sejati bukanlah membalas dendam, tapi mampu berdiri dengan martabat dan ketenangan di tengah badai kehidupan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Liska hingga akhir. Semoga kisah ini memberi inspirasi untuk menghadapi hidup dengan keberanian, kesabaran, dan hati yang tegar. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dengan harapan dan semangat baru untuk setiap langkah hidup Anda.